Apakah nanti game yang keduanya, karena ini adalah game penentu, apakah akan ada game ketiga atau justru DreamHack yang akan melaju ke lower bracket dan memulangkan Toda? Ini menarik sih. Waduh, Maike-nya udah standby tuh di posisi ya kan. Iwannya pakai emblem support. Beleriknya pakai dan apalagi di sini kita lihat ya, harusnya Todak juga nggak boleh terlalu terburu-buru X-ray lawan Cabral. Nah, kalau misalnya gimana cara lewat? Kalau kata Cabral, kalau kata Mauzi sekarang agak sulit untuk menggunakan Yuzong dengan emblem Vexar. Lebih better menggunakan apa? Emblem Killing Spree, dan bakal coba dipaksa oleh seorang Cabral di sana. Ciku harus sedikit ke reset. Ada satu buah trap lele, tapi ternyata Ciku harus merelakan diri dari purple buff-nya Opung. Sayang sekali, emang gimana? Udah jauh, udah pasti kan. Udah kelempar kalau gak ditemenin. Mending di geng sekalian, tapi ternyata Maike masih mau lebih Opung. Wow, apakah dilempar kembali kali ini? Lihat, nyebelin banget, sumpah loh. Maike, oh dia fully gagal akhirnya untuk bisa dapetin orange buff-nya, dan bahkan dia dikejar oleh kerumunan dari Todak. Namun arrow-nya akhirnya connect ke arah dari Moon. Masih bisa kembali juga, tapi ini adalah buying time yang bagus banget dari DreamHack. Oh, sayang sekali gak dapat execution, satu lele berhasil didapatkan. Bakal coba digarotin dan juga Solitaire Israel. First blood didapatkan oleh seorang Nyx, kali ini berhasil atas seorang Moon. Sama-sama support yang nge-kill, but it's okay. Dan juga arah seorang Ciku benar-benar sedikit terhambat dengan permainan dari seorang Nyx dan juga Maike. Ini main Selena. Main banget ini. Main banget Selena. Arrow-nya berulang kali kita lihat sudah berhasil untuk mengenai pemain-pemain dari Todak. Sehingga Todak kayaknya mereka sudah mulai kayak terbangun juga ya. Persepsi bahwa kita harus berhati-hati nih, karena arrow-nya selalu bisa kena. Gue gak aman setiap kali gerak atau tak bergerak sama sekali dari posisi dia. Tapi sampai menit 2 mainnya, kita nggak tahu. Di menit 5 ke atas, kita bakal lihat dulu. Karena lihat udah ada 3 player dari tim Todak yang udah standby untuk membantu seorang Ciku. Tapi ternyata Cikunya udah mulai seperempat darah, dan ini gak baik banget. Coba di-dive oleh seorang Luis memilih untuk ke arah purple buff terlebih dahulu. Ada seorang Iwan gak punya fatality, tapi ternyata ada Mes menangkap pergerakan dari seorang Luis. Dia berhasil ditumbangkan. Masih ada kabar-kabar belakang. Ciku yang bakal coba tuju. Ataman benda tumpul, dan lihat menuju seorang Ciku dan loncat ditumbangkan. 2 player harus hilang dari para pemain tim Todak. Opung, wow. Oh my god, dan belum berakhir sebenarnya. Masih ada Cabral di sana yang menjaga juga, dan akhirnya harus mundur ke belakang. Pergerakan dari DreamHack yang sangat rapi sekali. Todak Jomun hanya diem, dia hanya bisa merenungi nasib teman-teman saya di sana. Gak bisa ngapa-ngapain, dan balik lagi. Hal utamanya yang dilakukan oleh DreamHack adalah membiarkan Homies untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi gold. Mengamankan posisi atas seorang Homies, dan bahkan berhasil mendapatkan blue buff yang didapatkan oleh seorang Luis tanpa blue buff kali ini. It's okay untuk Lancelot, tapi kalau Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Agak berat. Kalau Lancelot masih bisa. Asalkan punchernya kena semua dan gak sembarangan makanya. Iya. Mananya bakal habis soalnya. Pas-pasan aja lah, pas-pasan. Ya tank. Sabar dulu, tahan dulu. Tank, sing. Harus dapat semua lah pokoknya skill-skillnya. Iya, karena kalau enggak berat. Iya, tapi masih dengan kondisi gold yang ya masih cukup sama, sementara mid lane-nya masih bisa dijaga juga sih. Jadi sebenarnya untuk Todak sendiri mereka masih harus ya untuk bisa mengembangkan permainan mereka di early game. Kenapa? Setidaknya mereka bisa bertahan saja dulu. Karena di early game pasti dipegang sama DreamHack kalau ngelihat dari komposisi draft mereka. Oh, fatality dan keluarga malah babak kaunya Nabi menuju ke seorang Michael, bakal sama force, dan ternyata Stressless menumbangkan seorang Jawet. Michael akhirnya tercatat. Cabral di garis batu. Ternyata di baris belakang menuju ke arah seorang Ciku, tapi ternyata Luisnya langsung fokus ke Ciku di arah belakang, dituju, dan lihat langsung terkena buntut dari seorang Cabral. Harus tumbang, killing spree didapatkan. Ternyata di sisi lain Homies sudah menuju ke arah bottom lane, pertukaran 1-1 sama mid lane, dan ini nggak baik Puncan. Iya, karena sudah ada backup juga yang cukup cepat dari DreamHack barusan. Dan sebenarnya memang dengan adanya Maike yang tadi ter-pick off ya, itu sebenarnya agak kecepatan sih buat dia. Karena dia tahu memang statusnya sudah up, tapi untungnya di kali ini dia udah mulai respon juga. Langsung ada Iwan. Nah ini, oke, langsung menghilangkan begitu saja Maike-nya. Dan bahkan kalau kita lihat masih bisa dibalaskan juga oleh teman-teman dari Todak. Iya, corrosion sudah selesai buat si ini, siapa Wine-nya. Jadi ada pertukaran sampai karena dari tadi kita lihat Beleriknya cukup aman ya di bawah, dan mereka bertukar akhirnya Yuzong yang naik ke atas. Tampaknya pemilihan untuk Belerik sendiri meresponskan
terhadap Yuzong dan harus terjadi pergantian lane antara Wanwan. Iya, tapi kali ini turtle masih bisa berhasil diamankan oleh teman-teman dari Todak. Bakal ditabrak dengan daya Unstoppable Force. Mike-nya bakal langsung pulang terlebih dahulu, tapi Formase-nya juga harus mundur terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat, udah ada X-Ray. Oh, Brave Fighter-nya langsung flicker, langsung melahap ke arah Nix. Oh, masih mau lebih, tapi Lewis masih bisa mundur dengan Phantom Execution dan juga puncture yang dia punya. Cabral bakal coba untuk situasi 1v1, tapi sepertinya X-Ray bakal coba untuk menahan pergerakan terlebih dahulu di area bawah. Oh, bakal coba difokusin karakter terlebih dahulu dari seorang Wanwan. Pinter banget. Wanwan yang nggak mau terlalu terburu-buru. Ada Iwan di sana, tapi nggak ada siapapun covernya. Formase mencoba untuk mengganggu pergerakan, tapi Moon lagi dan lagi berhasil mendapatkan powerful buff dari seorang Lancelot. Louis sedikit tertangkap. Oh my god, kali ini terjerat oleh daun-daun. Masih bisa balik loh. Masih bisa hidup dengan punch dan juga Phantom Execution dari seorang Louis Opungwawa. Iya, tadi nyaris sekali dan memang ya pemilihan dari Balaring sendiri adalah dia punya stun dengan area yang itu berarti bahwa setiap pergerakan semisalnya Phantom Execution yang sudah mendarat dan dieksekusi juga ultimate-nya Phantom of Zayn dengan sempurna itu bakal bahaya banget. Iya, dan bahkan kalau kita lihat ternyata Opungwawa, Mike di sini benar-benar jadi inceran banget ya. Dan langsung melahap, tapi Ciku ternyata yang bakal dikorbankan di sini meskipun ada crossbow of tank melahap ke arah seorang Iwan, tapi Iwan yang masih cukup kuat dan tebal. Bukan hanya kuat dan tebal, tapi juga ternyata di sana dia berkalsium tinggi. Dan di arah top lane Formase bakal coba dihajar, langsung ada ultimate dari seorang Formase, Lewis, dan nggak mau terlalu terburu-buru. Ingat, ada X-Ray di sana, bakal coba dihantam, masih mau lebih. Lewis ternyata nafsu birahinya cukup tinggi kali ini. Iya, tapi untungnya dia bakal langsung pulang. Karena dia sudah melihat juga teman-temannya udah cukup jauh di area belakang. Dan ada X-Ray tadi ya. Setelah 2 poin yang diamankan di area bawah tadi. Wah, ini Dreamhack harus berhati-hati sih. Tulang punggung keluarganya kayaknya coba diamankan sama si siapa Homies deh. Mereka benar-benar sabar banget tunggu Homies jadi, dan bahkan Cabral yang juga bakal bisa mengacak-acak langsung berubah menjadi naga. Masih ada flicker dan langsung cabut jadi ini diam-diam merayap dan gak mau ada hantaman beda tumpul dari seorang Cabral tuh, lihat tuh. Oh, nggak ada kakinya? Hah? Ada kepala tuh. Dar, kita lihat di sini. Momochan. Beracun ya, Bun? Beracun. Hantaman benda tumpul yang beracun bisa membuat porak-poranda para pemain dari tim Todak, Momochan. Iya, tapi untungnya barusan Homies nggak ke pick off ya. Karena sudah ada backup yang datang dari Moon juga. Bahkan lihat Cikunya juga udah mulai berkumpul di area atas. Dan Iwan bakal coba untuk membuka vision terlebih dahulu, ngumpet dia ya di area river. Ya ini tinggal seberapa lama dari Dreamhack bakal buying time ya. Tarik ulur ya. Untuk bisa menyelesaikan item karena dari tadi ini top lane-nya cukup ramai sebenarnya dan bisa Iya, ditahan. nggak pindah-pindah loh dari tadi. Tapi bagusnya DMX karena mereka bisa nahan. Mereka bisa tahan, mereka juga nggak mau terlalu terburu-buru. Udah jadi Demon Hunter-nya. Demon Hunter SWAT udah mulai, nah langsung rotasi biasanya nih ya. Tapi Cabral masih stay di area bawah, tapi X-Ray langsung dihantam dengan ada crossbow tank. Tapi ternyata Iwan yang mulai datang kali ini, mereka bakal tumbang 1-1 sementara. Dan bahkan dari seorang Moon juga tidak mau terlalu memaksakan karena Nix di area mid juga sudah cukup low di sini. Tapi Ciku bakal dikejar dan bakal bisa ngedapetin 3 dari seorang Cabral kah? Enggak ternyata, meskipun kita lihat tadi itu bener-bener bagus banget dari seorang Yuzong ya. Lihat Momochan, itu hantaman benda tumpul beracun. Ciku pun langsung terlemas, tergolak tak berdaya kali ini di arah mid lane. Dan para pemain dari tim Dreamhack bakal mendapatkan keuntungan karena mereka bisa nge-push di arah mid lane dengan bebas. Dan bahkan Cabralnya dengan buntutnya bakal melawan sang pohon yang berada di depan dia. Iya, meskipun dia belum ada benda tumpul, tapi kali ini dia bakal coba untuk tarik ulur 1v1 situation dengan seorang Formase. Kali ini lihat regennya, pasifnya tebal banget, tapi ternyata ada follow up yang baik dari seorang Nix dan juga Michael langsung nyasar Purple Force, langsung diejektor menuju ke arah belakang. Dan bahkan meskipun ada fatal yang bagus banget dari seorang Iwan, tidak bisa bertahan dari Dreamhack. Kali ini bakal dibalikin keadaannya 1, dibayarkan 3 dan bahkan triple point untuk seorang Ciku di area bawah. Instant replay-nya, lihat langsung aja nih. Bas, bagus banget fatalingnya dan ini menjadi kerugian yang luar biasa. Kenapa? Karena Papa Lord yang terhormat bakal coba didapatkan oleh Todak dan tak mungkin keberadaan dari seorang Homies mencoba untuk mendapatkannya karena itu bakal jadi kerugian ketika Lordnya datang. Dia nggak bisa ngedefend. Momentum lagi dan lagi kali ini, tapi di tangan Todak ya untuk game keduanya. Satu momen saya dibalikin itu semuanya. Atasnya kayak aku banget, gila. Gila, kayak siapa? Mohon maaf. Sorry. Mohon maaf ya. Oke, Windtalker juga untuk Wanwan. Jadi at least kalau Dreamhack
mereka wajib untuk bisa mendefend Lord yang pertama dan berharap mendapatkan Lord yang kedua. Karena secara win-win kali ini dia sudah punya damage yang cukup untuk bisa mendapatkan 1 atau 2 hero dengan crossbow of tank, pecahin weakness point dengan cukup cepat juga. Sementara waktu, apakah mereka bisa bertahan? Itu adalah pertanyaan yang harus kita sematkan kepada DreamHack nantinya. Biasanya DreamHack sih pintar tarik ulur ya, sabar mainnya. Tapi kali ini Lordnya masih bisa ditahan, seharusnya masih Lord yang pertama. Dan bakal dijegal, bakal ditahan sama seorang Moon dengan adanya Meteor Shower. Dan bahkan lihat Lordnya bakal coba. Masih bisa ditahan, karena masih warna ungu. Iya. Masih bocil, tapi lelenya hampir saja kena, tapi menuju ke arah bottom lane. Keuntungan jadi berbalik kali ini. Lihat Todak 6 turret didapatkan. Sedangkan di arah top lane dari Lancelotnya bakal coba untuk clearing terlebih dahulu. Ini bener-bener Moonnya main banget. Bagus banget dia selalu ngambilin dari orange dan juga purple buff-nya Openg Wawa. Sulit banget sih untuk bisa keluar, tapi ya kali ini Lordnya sudah gak ada juga untuk Todak. Dan Todak mungkin karena mereka tadi kita kalah di game yang pertama, kita harus sedikit lebih berhati-hati. Mereka tidak langsung melakukan kayak maksa-maksa dikit lah. Benar. Mungkin ngepok-ngepok biar bisa keluar DreamHack-nya dari base. Enggak, mereka tetap akan mengunci dulu DreamHack-nya biar mereka tenang. Lihat dari formation udah diam aja ya kan. Oke, dari goldnya kita lihat ya 8.000 melawan 5.000. Berbalik kali ini. Posisi yang didapatkan Todak di game sebelumnya dialami oleh seorang DreamHack. Meskipun begitu, dari seorang Homies mereka masih sabar banget. Dia masih tahan dan itulah Opung kenapa susahnya Yuzong sekarang pakai momentum. Karena ketika dia dapetin poin kill dia belum tentu bisa untuk membalikan keadaan lagi. Tapi kalau bisa pakai Clean Spring udah tebel, pakai Queen Swings, pakai Bloodlust, dapat darah lagi, pasif lagi. Jadi masih ada alternatif untuk bertahan ketika team fight. Hero-nya kena tuh. Bahasanya Atlas, samper dicekek. Samper ayo bareng-bareng ke belakang. Langsung di RKO, cow. Kan ngecek, siapa tahu ada yang keluar. Friend ada yang datang, friend yuk. Iya langsung di RKO. Ngecek dong, kena lagi. Tapi ini enak untuk One sih. Makanya One sejujurnya ini Forme sama Iwan, walaupun dia setebal-tebalnya Umat, tapi dia masih bisa bocor pasti sama One. Aku yakin, serba yakin. Tapi at least mereka punya 2 tank sih buat nebein. Biar yang di belakangnya tuh enak buat bisa masuk. Dan terutama buat Ciku. Ciku 4 kali ke game loh, gak terlalu bagus main rapportnya dia. Ternyata bakal coba dipaksa, gila. Lihat, air terjun pengantin berhasil menumbangkan seorang Louis. Tapi bakal di sini Micah bakal coba harus mundur. Udah gak ada flicker lagi dan langsung bakal di cover oleh seorang Homies. Baik sekali Homies, cover yang baik dan ada stiker EVOS di sana. Bahkan EVOS bermain setelah game yang ini. Iya, di Singapura ya. Dan kali ini harus reset lagi dari DreamHack setelah kehilangan Louis. Itu tadi terlalu overcommit sih. Dia padahal tahu ada ini ya. Kalau aku jadi siapa? Louis. Kan gak dapat. Kan masih ada Phantom kan? Datengin Phantom, langsung di retreat. Kan pelan jalannya di situ. Oh iya. Dia majuin ya, harusnya majuin. Majuin aja nih daripada disemburin ini. Sembur langsung ada Fatalik ke arah belakang. Dapat tiga bagus banget. Dan bahkan lihat 4 langsung hilang sebentar lagi. Cabral masih coba bisa kabur ke arah belakang. Ini permainan yang gak baik banget. Kenapa? Karena ada minion. Ada One yang tumbang, gak ada yang bisa nge-defend kali ini. Tapi masih ada Lancelot. Louis gak punya damage sama sekali untuk kali ini. Wawa dan Momo-chan Lord terbuka di 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Wow. Atasnya sih bagus banget sih. Itu fatalingnya. Dia flicker langsung kena 3. Itu combo loh tadi. Iya. Di fatal nih, di Wrath of Giant. Wah, lu kalau udah nempel di lap sesi lengket tuh. Udah gak bisa kemana-mana fix dan terusnya yang tumbang Homies-nya lagi. Yes, PR. Bener banget ya. Homies-nya kecepatan gak mencet? Kecepatan kan? Harusnya dia nunggu waktu keikat sama si Bellerin dulu. Ya. Oke, tapi kali ini seperti biasa ini balik lagi kayak Deja Vu di game yang pertama. DreamHack biasanya kehilangan turret base-nya sampai gondol semuanya, baru dia cari momentum, sabar lagi. Apakah bisa kejadian lagi di game yang kedua atau dijegal sama Todak nih jadi satu sama? Kayaknya sih bakal dijegal sih. Jegal pastinya, apalagi Todak udah pasti mentalnya up nih. Dan Lordnya udah mulai jalan juga ke area bawah. X-Ray bakal ngecek terlebih dahulu. Ada siapa-siapa, bakal langsung nge-cut minion saja di area bawahnya. X-Ray masih coba untuk meng-cover. Nyx sudah punya Holy Crystal tapi kali ini di arah bottom lane.
Sepertinya Bapak Lapu-Lapu yang terhormat bakal coba untuk mengalahkan Bapak Lord yang terhormat juga. Apakah bakal coba dibuka asal-asalan di arah bottom lane? Udah mulai masuk, menuju ke arah inhibitor di arah mid terlebih dahulu. Formance langsung masuk ke arah belakang. Langsung ada semburan air terjun pengantin ke arah belakang. Tapi langsung ada satu hantaman pada tumpul ke Ciku yang dituju apapun yang terjadi. Lihat semuanya udah fokus dan Lordnya gak ada yang bisa ke-defense. Ini dari tim Dreamix apakah Ciku tetap selamat dan ini bencana. Triple kill dan Todang take the game through. Oh my god, Dreamix mereka terjegal di game yang kedua kali ini. Harus memaksakan untuk bermain lagi di game yang ketiga.